Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video kali ini adalah koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional bersama saya, Rowiah Nurmawati, yang selalu dibimbing oleh Bapak Syamsu selaku fasilitator dan Bapak KS Widodo selaku pengajar praktik. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Perubahan pengetahuan yaitu setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional sangat penting dalam pembelajaran. Melalui PSE ini, iklim sekolah yang aman dan nyaman bisa diwujudkan. Sedangkan perubahan keterampilan setelah mempelajari modul ini yaitu memiliki keterampilan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih nyaman bagi peserta didik karena mengedepankan pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Sedangkan perubahan sikap setelah mempelajari modul ini yaitu berusaha menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di lingkungan sekolah. Paling sederhana adalah pembelajaran yang dilaksanakan mengintegrasikan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan antar modul 1.1 dan modul 2.2 adalah pembelajaran sosial emosional mengutamakan pencapaian nilai karakter dan budi pekerti yang dapat melatih anak memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 1.2 dan modul 2.2 adalah pembelajaran sosial dan emosional dilaksanakan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, sehingga seluruh warga sekolah menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai sosial emosional. Hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak kolaboratif. Dengan menerapkan PSE, guru juga harus menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Kaitan antara modul 1.3 dan modul 2.2 adalah pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud apabila guru penggerak memiliki visi untuk menciptakan iklim pembelajaran dan lingkungan sekolah yang aman, nyaman bagi semua warga sekolah. Kaitan antara modul 1.4 dan 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud apabila seorang guru penggerak menerapkan budaya positif di sekolah untuk menciptakan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila yang nyaman dan sejahtera. Sedangkan kaitan antara modul 2.1 dan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional erat kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Melalui PSE, guru dapat lebih mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi guna memenuhi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar anak. Pertanyaan pemantik yang ketiga, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga Pertanyaan nomor 2, setelah mempelajari modul ini, ternyata jawaban saya, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional hanyalah tambahan yang bagus untuk pembelajaran akademik. Sehingga, saya merasa fokus utama tetap harus pada pencapaian akademik tanpa terlalu banyak memikirkan aspek sosial dan emosional murid. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah tidak hanya mendukung kesejahteraan emosional murid,
tetapi juga meningkatkan prestasi akademik mereka. Pembelajaran sosial dan emosional membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, empatik, dan juga produktif. Pertanyaan pemantik yang keempat, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pertama, pentingnya pengembangan emosi dan sosial. Pengembangan keterampilan sosial dan emosional seperti empati, pengelolaan stres, dan kerjasama sangat penting untuk keberhasilan akademik dan kesejahteraan pribadi murid. 2. Strategi implementasi yang efektif. Mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional ke dalam kurikulum melalui penerapan kegiatan harian, diskusi kelas, dan proyek kolaboratif dapat membuat pembelajaran lebih bermakna dan relevan bagi murid, seperti menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop. Yang ketiga, peran lingkungan belajar yang positif. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif, di mana murid merasa diterima dan dihargai, sangat penting untuk mendukung perkembangan sosial, emosional, dan akademik murid. Pertanyaan pemantik yang terakhir, berkaitan dengan nomor 2 tadi, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid saya. Yang pertama, rutinitas harian yang menekankan pembelajaran sosial dan emosional dengan memulai hari dengan kegiatan yang mendorong refleksi diri seperti jurnal emosi atau diskusi singkat tentang perasaan mereka. Yang kedua, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara efektif dan aktif, serta penutupan yang optimistik. 3. Peningkatan kerjasama dan empati dengan mengadakan lebih banyak proyek kelompok dan kegiatan yang mempromosikan kolaborasi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Perubahan yang akan saya terapkan bagi rekan sejawat yang pertama, pelatihan dan berbagi praktik baik dalam komunitas belajar tentang pentingnya pembelajaran sosial dan emosional serta bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran sehari-hari. Yang kedua, membangun budaya positif sekolah yang mendukung kolaborasi antar guru dengan menyediakan ruang dan waktu untuk merencanakan bersama, bertukar ide, dan memberi umpan balik satu sama lain mengenai praktik pembelajaran sosial dan emosional. Kesimpulan dari video kali ini yaitu pembelajaran sosial dan emosional merupakan aspek penting dalam pendidikan yang membantu murid mengembangkan keterampilan untuk memahami dan mengelola emosi mereka, berhubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini memerlukan komitmen dari semua pihak termasuk sekolah, orang tua, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan sosial dan emosional murid. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.